Hai guys, ini hari kedua dari 30 hari. Aku akan cerita bagaimana aku sembuh dari luka-luka masa laluku. Jadi ini masih cerita seputar nama ya. Saking traumanya aku dengan namaku sendiri, aku sampai tidak mengizinkan siapapun untuk memberi nama pada anak-anakku. Jadi aku memang memilih untuk memberi nama sendiri pada anak-anakku. Awalnya sebenarnya aku tidak mengizinkan siapapun untuk memberikan nama atau menambahkan nama pada nama anak kami karena trauma masa lalu itu yang membuat aku menjadi seperti itu gitu. Aku tidak ingin anakku dibully oleh teman-temannya seperti yang aku alami. Tapi karena waktu itu opung ataupun mertuaku itu ingin sekali memberikan nama atau menambahkan nama di nama anak kami, akhirnya aku mengizinkan beliau menambahkan nama. Dan pada saat itu beliau sangat suka dengan bunga dan beliau ingin menambahkan nama bunga di dalam nama anak kami. Akhirnya kami mengizinkan nama itu masuk di dalam nama anak kami, tapi kami rubah ke versi yang bahasa Inggrisnya, jadi flower gitu. Aku sangat berhati-hati ketika memilih nama untuk anakku karena aku tidak ingin mereka mengalami apa yang ku alami. Jadi nama-nama yang ku pilih untuk mereka itu harus nama-nama yang di saat mereka sudah dewasa pun itu masih nama masih populer gitu. Jadi aku tidak mau anak-anakku itu diberi nama yang jadul ataupun nama-nama yang berpotensi untuk mendapat bullying gitu. Itulah alasanku kenapa aku sangat selektif dalam memberi nama kepada anak-anakku. Nama anak kami yang pertama itu Caroline Funflower. Caroline itu artinya anak yang kuat dan berani. Fun itu dari bagian dari nama papanya dan flower itu dari opungnya. Dan yang kedua, anak kami yang kedua itu namanya Claire Van Valerin. Jadi Claire itu artinya terang, Van dari bagian dari nama papa. Valerin itu untuk menandakan bahwasanya perempuan, maksudnya identitas nama perempuan gitulah, nama yang lebih perempuan gitu. Jadi itulah alasanku kenapa aku tidak mengizinkan siapapun untuk menambahkan nama anak kami. Cuman di anak pertama kami izinkan opungnya untuk memberikan nama, menambah nama gitu. Karena memang luka-luka masa lalu itu membuat aku trauma. Aku tidak ingin anak-anakku itu merasakan hal-hal yang aku rasakan dulu. Karena memang sangat tidak enak gitu mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi buat kalian para orang tua yang akan memberikan nama atau sedang mencari nama, ataupun orang tua yang saat ini masih akan punya anak, sudah sangat harus dipikirkan nama yang diberikan itu jangan nama-nama yang berpotensi untuk dibully gitu. Jadi benar-benar harus selektif dalam memilih nama anak. Karena anak-anak ini tidak pernah bisa menentukan siapa nama mereka, tapi kita orang tualah yang menentukan nama mereka. Nama itu adalah identitas mereka, jadi itu hal yang sangat melekat dengan mereka setiap harinya. Jadi kalau bisa pilihlah nama yang tidak terlalu jadul gitu kan, yang tidak terlalu ketinggalan zaman, sehingga mereka tidak malu dengan nama tersebut. Jadi harus nama yang benar-benar populer sampai mereka dewasa gitu. Itu harus sangat dipikirkan. Memang setiap nama yang kita berikan kepada anak kita adalah doa kita, harapan kita yang terbaik bagi anak-anak kita gitu kan. Tidak ada orang tua yang memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya, tapi sangat perlu juga untuk melihat potensi apakah akan ada bullying nanti dari nama itu, harus dipikirkan juga gitu. Jadi tidak hanya melihat makna, tapi harus lihat juga nama itu harus memang yang ya lumayan keren lah, jadi anak-anak pun tidak malu membawa namanya sendiri gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti di hari ketiga. Thank you for watching. Bye.